wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat Juara dan anak-anakku, siswa baru dan seluruh siswa SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya. Nah, ketemu lagi sama Bu Syifa yang hari ini akan kembali memoderatori materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini kita ditemani dua pemateri, yaitu Bapak Basuki Raharjo dan Bapak Solihin. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya ya Bapak-Bapak. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan menyimak materi yaitu mengenai tata tertib sekolah atau siswa, tata krama, serta sarana sekolah dan aturannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Basuki. Anak-anakku, Bapak Basuki ini adalah selain guru di SLB NA Pajajaran Kota Bandung, beliau juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Beliau lahir di Morotai pada 29 September tahun 1969 dan pendidikan terakhirnya adalah strata 2 atau S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita persilahkan dulu ya Pak Bas untuk menyampaikan mengenai tata tertib sekolah dan siswa. Silakan Pak Bas. Ya, terima kasih Bu Syifa. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya peserta didik SLB NA Pajajaran dan umumnya seluruh peserta didik SLB NA Pajajaran. SLB NA Pajajaran, Saya mampu, saya sanggup, saya berhasil, yes, 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 berkarakter dan juara. Ya, terima kasih Bu Syifa. Ya, pada hari ini Bapak mendapatkan tugas untuk menyampaikan pengenalan tentang tata tertib sekolah. Di masa pandemi ini mungkin nanti lebih banyak dijelaskan mengenai aturan di kebiasaan baru berkaitan dengan apa yang harus dilakukan saat pandemi. Tapi Bapak akan menyampaikan tata tertib di masa normal dulu ya. Intinya nanti Bapak sampaikan yang masa normal dulu, masa yang sudah kita kangeni untuk berkegiatan. Tata tertib sekolah ada beberapa nih yang harus kalian camkan, dan kalian ingat juga bahwa setiap hari Senin itu satu upacara sebagai pelajar kalian membawakan suatu janji ya, namanya janji pelajar. Nah itu juga nanti Bapak akan mengingatkan kembali, kalian mudah-mudahan masih ingat bunyinya seperti apa janji pelajar, dan mungkin nanti juga akan menjadi tagihan buat anak-anakku semua untuk membuat audio rekaman suara kalian mengenai janji pelajar, atau istilahnya selain janji pelajar mungkin nanti ada perangkat upacara yang lain. Bapak minta kalian buat rekaman, baik itu UUD 45, doa, dan Pancasila, yaitu tagihan yang mungkin bisa kalian siapkan. Berlaku untuk siswa yang bisa ya, bisa membuat rekaman tersebut. Saya yakin SMP, SMA wajib pasti bisa. Kalau SD yang mampunya yang mana silakan buat. Baik, tata tertib sekolah. Yang pertama itu siswa datang di sekolah itu 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, setelah tanda bel masuk berbunyi, siswa berbaris di depan kelas menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan tertib, kemudian masuk satu persatu dengan tertib dan teratur. Yang ketiga, sebelum dan sudah pelajaran, siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau bergiliran. Nanti juga ada usulan ini dari tim pengembangan Budi Pekerti, Pak Mas Sahrir. Ada usulan lagi mungkin sebelum pelajaran dimulai membaca doa pendek dulu, atau mengaji mungkin bagi yang besar SMA beberapa menit, yaitu berkaitan dengan literasi juga. Berikutnya yang keempat, waktu pelajaran berlangsung siswa wajib menjaga ketertiban kelas. Yang kelima, waktu istirahat siswa wajib di luar kelas dan tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Sekali lagi ini pada masa normal ya, bukan masa pandemi. 6. Siswa wajib berpakaian sopan
dan berseragam dengan ketentuan sebagai berikut. Sama-sama nih pasti sudah kangen. Hari Senin dan Selasa kita mengenakan seragam atas putih, bawah merah hati bagi yang SD, yang biru SMP, dan abu-abu untuk yang SMA. Lengkap dengan atribut logo, lokasi, dan nama, serta bersepatu kets warna hitam. Di hari Rabu, kalian menggunakan pakaian tradisional Sunda. Laki-laki menggunakan pangsi dan ikat kepala, perempuan menggunakan kebaya dan samping. Pada hari Kamis, seragam batik sekolah. Hari Jumat, seragam olahraga dan baju muslim. Kita karena ada tiap Jumat pagi itu senam pagi bersama. Pada waktu upacara, seragam atas putih, yaitu sesuai tadi yang sesuai hari Senin ya. Pada waktu olahraga, pakaian olahraga bersepatu kets. Dan semua siswa wajib mengikuti kegiatan pramuka. Pramuka di hari Kamis, berarti Kamis itu jadi pramuka. Yang ketujuh, siswa wajib mengikuti upacara bendera tiap hari Senin, tanggal 17 atau hari nasional yang dimulai pukul 7.30. Yang kedelapan, siswa wajib melaksanakan senam ceria setiap hari Jumat pukul 7.30 dan berseragam olahraga. Yang kesembilan, siswa yang tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin. 10. Siswa tidak masuk 3 hari berturut-turut harus memberi keterangan dengan jelas, misalkan sakit dengan disertai surat dokter. Yang ke-11, siswa harus memiliki alat tulis sendiri, pen, piglet itu harus persiapkan sendiri. Yang 12, siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengenai pembahasan ekstrakurikuler nanti di belakang ada hari Jumat kalau nggak salah ya. Di yang ke-13, siswa wajib melaksanakan piket harian di sekolah. Yang 14, siswa wajib mentaati tata tertib sekolah, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dari sekolah. Dan yang kelima, mungkin ikuti aturan tata tertib pada masa adaptasi kebiasaan baru dan atau pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh ya, dalam hal ini juga tetap melaksanakan ada aturan-aturannya. Dalam melaksanakan pembelajaran juga mungkin nanti dijelaskan juga di kurikulum berapa persen kalian kehadiran wajib dipenuhi sebagai syarat mengikuti ujian. 75 atau 80% mungkin kalau nanti penjelasannya lebih oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Aturan ada larangan juga yang kalian ketahui. Larangan-larangannya yaitu 1. Siswa dilarang memakai topi di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Yang kedua, makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Sekali lagi ini saat kondisi tidak pandemi. 3. Menyontek pekerjaan milik teman. Yang keempat, bermain di luar sekolah. 5. Larangan berikutnya merokok, minum minuman keras, menggunakan ganja atau narkotik. Nah, ini akan dibahas lagi lebih jelas nanti di acara Pak Sakri ya. Yang keenam, membawa senjata tajam. Ya mau apa kalau bawa senjata tajam? Walaupun regret katanya tajam ya, tapi ya bagi pennya lumayan tajam. Disiasati bagaimana caranya agar regret atau pen ini tidak melukai kalian yang bawa atau melukai teman kalian juga. Jadi ditutup atau gimana, dilapisi kertas, diikat apa, karet gitu ya Bu. Yang ketujuh, mencoret-coret tembok, dinding, meja, kursi, dan perabotan dengan sekolah. Itu juga larangan berikutnya. Berikutnya yang ke-8, selama KBM berlangsung tidak boleh membuat gaduh. Yang ke-9, tidak berkelahi dan bertengkar di dalam maupun di luar sekolah. Yang ke-10, membawa petasan di sekolah.
Yang ke-11, tidak diperbolehkan membawa uang berlebihan. Nah, ini buat apa juga uang berlebihan? Kasus yang sering Bapak temukan itu, kita menemukan suka menemukan ya uang berceceran gitu nih. Anak-anak cara menyimpan uang. Ya kasihan juga ketika uang yang dibawa segitu-gitunya kalian jatuh, terus tidak ada yang mengaku, ya paling uangnya selama ini Bapak simpan di keep, masukkan ke kencereng masjid gitu. Siswa dilarang membeli makanan di luar selama belajar. Ya, tadi dilarang membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba, konten porno, provokaksi dalam bentuk media apapun. Ya. Tadi kan disampaikan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi ya. Sanksinya apa aja sih Pak? Sanksinya ada 3 jenis atau 4 ya. Yang pertama itu teguran lisan, itu berlaku 1 kali, 2 kali, 3 kali ditegur masih tidak mengindahkan, sampai 3 kali diperingatkan. Setelah teguran lisan tidak diindahkan, teguran berikutnya tertulis. Tulis 1, tulis 2, dan tulis 3. Nah, itu kalian di situ membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan disaksikan oleh wali kelas kalian, KSP, kadang termasuk dalamnya bisa kurikulum atau kesiswaan di situ ikut menandatangani sebagai bukti kalian berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran tata tertib tadi. Sanksi berikut, tidak diperkenankan masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu. Ya, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi. Sebab itu tujuan kalian ke sekolah ini kan untuk mendapatkan pembelajaran. Ketika sanksi ini ya berarti akan merugikan kalian. Yang parah ini, yang 4 ini, yang fatal, sanksinya itu akan dikembalikan pada orang tua karena kalian tidak mengindahkan 1 tadi, mengindahkan tertulis tidak, dan masih juga melakukan pelanggaran. Mungkin kita kembalikan, sekolah udah angkat tangan untuk menangani kalian, kita kembalikan pada orang tua. Saya rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin untuk aturan AKB kalian sudah memahami bagaimana kondisi di masa pandemi ini, yang 5M ditaati, protokol kesehatan dipatuhi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin nanti Bapak harapkan tadi tagihannya ya, kalian membuat untuk mengingat juga janji kalian. Misalkan nanti kirimnya bisa ke sekalian aja ya Bu Siva sampaikan. Ya, silakan Pak. Sampaikan ke Lydia. Ya, nanti juga Bapak meminta barangkali waktunya dipercepat. Bapak harapkan respon dari kalian untuk banyak bertanya. Kita bahas bersama mengenai tata tertib ini. Terus nanti mungkin nomor HP-nya akan disampaikan oleh Bu Siva. Kalian tagihan tadi caranya nanti mungkin bukan mungkin ya, harus misalkan nama filenya kasih nama dari SD, namanya siapa, terus strip Pancasila gitu. Atau dia udah sanggup yang SD juga menyampaikan UUD 45, tulis SD, misalkan SD strip ISTI strip UUD 45. Terus dari SD strip Jidan, janji pelajar. Atau dari SD strip siapa yang Hafiz teh, SD strip Yudi ya, Yudi atau Gilby strip doa, itu baca doa ya. Itu yang ya, nanti satu lagi mungkin Bapak ingatkan janji pelajar ya. Isi janji pelajar teh apa sih Pak? Masih mengingatkan, masih ada waktu sih Pak ya, mengingatkan kembali. Bapak juga kangen nih ini ucapan ini, janji pelajar ketika Senin. Kami siswa-siswi SLDNA Kota Bandung
berjanji akan bersungguh-sungguh: 1. Menjalankan perintah agama. 2. Hormat kepada orang tua, guru, dan warga sekolah. 3. Mematuhi tata tertib dan norma sekolah. 4. Menjaga nama baik dan citra sekolah. 5. Melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan sekolah. 6. Menciptakan kerukunan kekeluargaan antar sesama pelajar. 7. Disiplin, tekun, dan giat belajar. Ya, terima kasih Bu Siva. Enggak. Demikian. Nah, tadi pada kangen gak anak-anak dengar ikrar atau janji pelajar itu diucapkan setiap hari Senin ya Pak Bas ya biasanya. Nah, anak-anak tadi adalah tata tertib atau tata krama sekolah dan siswa yang telah disampaikan oleh Bapak Basuki. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaannya ke. Nah, kalian sekarang kan sedang mendengarkan di BBI Radio Streaming. Nanti jika ada sesuatu yang terlewat atau kurang jelas, akan diupload juga di YouTube nih materi kita hari ini di YouTube-nya SLBNA Pajajaran Kota Bandung. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Solihin tentang sarana sekolah dan aturannya. Nah, Bapak Solihin ini selain guru ya, dia guru olahraga ya Pak Solihin. Iya, betul. Guru olahraga juga adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Dia lahir di Garut 7 April tahun 1966. Silakan Pak Solihin bisa dimulai untuk menjelaskan sarana apa saja sih yang ada di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Suara, mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini Bapak biasa dipanggil, kalau nama aslinya Pak Solihin, kalau nama panggilan akrabnya Pak Asep ya. Nanti dari mana gitu ya? Dari asli Garut. Nah, jadi gitu ya. tidak sungkan, tidak ragu, nanti kalau panggil aja Pak Asep atau Pak Solihin juga nggak apa-apa. Terus nanti kalau seandainya ketemu Bapak di secara selurik, nanti bisa ketemu di pelajaran olahraga bagi siswa yang kelas SMA. Nah, dalam hal ini Bapak kebagian di sarana dan prasarana, mungkin kalau yang sudah lama masuk di SLB Pajajaran mengenal lingkungan sekolah seperti apa, gedungan seperti apa. Tapi bagi yang baru masuk dan baru masuk daftar di SLB NA Pajajaran, mungkin belum hafal seperti apa bangunannya, letaknya di mana, di jalan apa. Mungkin untuk bagi yang baru masuk, SLBN Pajajaran itu ada di Jalan Pajajaran nomor 52. Itu pun masuk ke lingkungan di sini ada 2 instansi dengan departemen sosial. Nah, SLBN Pajajaran itu mempunyai beberapa gedung. Ada gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Nah, bagi yang belum kenal dan baru masuk ke SLBA, anak-anak mungkin nanti apa sih gedung A? Nah, gedung A itu diperuntukkan untuk tata usaha dan kantor kepala sekolah. Nanti di situ anak-anak bisa untuk keperluan administrasi bisa minta ke tata usaha yang letaknya di gedung A. Nah, itu pun bangunannya ada 1. Melanjut ke gedung B, nah di gedung B ini terdiri dari ruangan musik modern, ruangan musik tradisional, terus ada ruangan ICT, dilanjut ada ruang guru, dan sebagian lagi ada kelas SMA. Dan di gedung B ini
Kalau secara luring, anak-anak bisa melaksanakan upacara di halaman gedung B. Itu biasa dilaksanakan setiap ada kegiatan. Yang paling rutin itu setiap hari Senin. Kita melaksanakan upacara di depan gedung B. Dan untuk hari-hari besar juga bisa digunakan untuk upacara dan kegiatan olahraga lainnya. Mungkin nanti kalau olahraga bisa menggunakan lapangan depan gedung B. Nah, di sisi lain nanti di gedung B ini ada beberapa kelas SMA bagi yang baru masuk di kelas SMA. Mungkin lanjut ke gedung C. Gedung C itu terdiri dari kelas SD dan SMP. Tetapi di situ juga ada sarana olahraga khusus untuk shotdown atau tenis meja khusus bagi anak-anak tunanetra. Nah, di situ kalian bisa menggunakan setiap pelajaran olahraga ataupun ekstrakurikuler bisa digunakan di gedung C itu ada shotdown. Nanti kalau mungkin di khususnya murid-murid SD di yang mengajar olahraganya itu Bapak Ari atau Bapak Irfan ya. Lanjut ke gedung nah di gedung C itu terdapat juga ruang musik PN khusus untuk anak-anak SD belajar musik di gedung PN di gedung C itu terletak di belakang kelas 1 ya, di situ terletaknya. Nanti bisa mungkin anak-anak kalau yang baru masuk ke sini bisa orientasi mana gedung B, mana gedung A, gedung C. Nah, itu dan selanjutnya. Nanti anak-anak akan dipandu nanti dengan guru OM-nya atau siapapun nanti yang mengajar guru OM itu sendiri. Terus berlanjut ke gedung C ya, gedung D. Di gedung D itu terdapat kelas MDPI, kelas apa lagi itu? Lupa lagi ya. Kelas MDPI mungkin di situ MDPI dengan SMP. Walaupun di situ ada WC yang baru mungkin cukup bagus untuk fasilitas disabilitas netra itu ada WC yang aksesibilitas bagi anak-anak dan bagi yang lainnya. Untuk itu bisa digunakan selama pembelajaran itu dilaksanakan. Itu WC itu bisa digunakan soalnya itu kan khusus buat anak-anak dan siapapun yang masuk ke situ harus ada tata tertibnya. Nanti ada di situ tata tertibnya harus seperti apa, bagaimana masuk ke WC itu. Nanti ada guru pembimbing di situ. Mungkin itu, tapi di belakang itu masih ada bangunan satu lagi yaitu perpustakaan di belakang gedung C. Walaupun itu, tapi untuk saat ini mungkin dengan kondisi darurat seperti itu dan bangunannya juga kurang ini maklum, sekolah kita itu sekolah tertua, jadi segala-galanya juga tua ya. Jangankan ini bangunannya pada tua-tua, jadi mohon maaf nanti kalau kurang layak untuk digunakan. Untuk sementara ini ruang perpustakaan ini untuk tidak bisa digunakan dulu dikarenakan kurang nyaman untuk anak-anak. Nah, itu mungkin dari Bapak tidak panjang lebar. Nanti kalau bisa bertanya, nanti kalau ada apapun bisa menanyakan langsung ke nomor Ibu Sipa yang tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah disampaikan ya sama Pak Asep atau Pak Solihin. Bu Syifa juga biasa manggilnya Pak Asep ya, Pak Asep. Nah, sudah disampaikan sarana apa saja sih yang ada di sekolah kita. Nanti kalau kalian insya Allah ya pandeminya sudah berakhir dan bisa kembali ke sekolah, menggunakan sarana di sekolah
tetap dijaga dengan baik sarananya supaya tidak tidak rusak dan tetap terjaga terawat. Nah, baik, nanti yang mau bertanya silakan ya ditunggu sama Bu Syifa, Pak Basuki dan Pak Solihin ke nomor WhatsApp Bu Syifa. Oke, sobat juara dan anak-anak semua, kembali lagi nih kita masih di materi mengenai tata tertib sekolah dan tata krama serta sarana sekolah. Tadi Bu Syifa sudah berikan kesempatan untuk bertanya dan mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang sudah Bu Syifa sebutkan tadi. Dan sekarang ada yang bertanya nih, anak-anak dan mama yang sedang mendampingi di rumah. Perlu disampaikan juga bahwa BBI Radio Streaming ini bukan hanya terbatas bisa didengarkan oleh kita saja nih warga SLBNA Pajajaran, tapi juga bisa didengarkan oleh masyarakat luas. Sehingga sekarang ada pertanyaan yang masuk dari sobat juara kita di Garut. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sobat juara dari Garut yang memiliki putra seorang tunanetra. Bisakah dari Garut mendaftarnya ke SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung? Nah, coba Pak Bas mungkin yang bisa menjawab pertanyaannya dari mungkin orang tua atau sobat juara di Garut. Kan? Siapa namanya Bu Syifa? Tadi namanya Sobat juara. Iya. Iya. Baik, saya coba jawab ya buat sobat juara dari Garut. Mendaftar di SLBN Pajajaran itu jangankan dari Garut, Pak. Kita itu menerima dari seluruh Indonesia. Kita punya siswa dari Sulawesi, dari Medan sekarang, dari mana, Jakarta ya banyak, dari Surabaya ada. Pokoknya intinya SLBN Pajajaran itu terbuka bagi siapapun warga negara Indonesia, nggak tahu nih warga negara asing. Ya mungkin nanti suatu saat ada ya Pak. Amin. Ya, intinya warga negara Indonesia bisa mendaftar di SLBN Pajajaran, tapi ya ketentuan berlaku ketika mereka menginginkan di asrama, tentunya harus ada dulu ketentuan lagi, misalkan dia harus membuat keterangan domisili dulu, paling tidak harus bisa mengupayakan membuat surat domisili di Jawa Barat gitu. Karena layanan panti atau layanan asrama itu hanya bagi yang berdomisili di Jawa Barat. Begitu saya Syifa. Nah, begitu tadi Bapak dari Garut ya sudah dijelaskan sama Pak Basuki bahwa dimanapun, mau dari Garut, mau dari mana-mana gitu ya murid kita, pasti kita akan menerima ya Pak Bas ya, dengan syarat dan ketentuan yang ada begitu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu yang memiliki putra-putri tunanetra dan memiliki keinginan untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah kami, silakan nanti bisa dihubungi ke Humas SLB Negeri A Pajajaran, ada juga Instagramnya, bisa dilihat di situ informasi pendaftarannya. Nah, selanjutnya nih Pak Bas ada yang bertanya lagi sepertinya untuk Pak Bas nih. Katanya begini Pak, ada upacara setiap tanggal 17 itu tuh setiap bulan atau hanya 17 Agustus saja sih Pak? Ya, di masa dan upacara apa tanggal 17 setiap tanggal 17 itu? Hari ya di masa normal tidak pandemi, setiap tanggal 17 itu kita melaksanakan upacara pegawai kesadaran nasional wajib untuk seluruh pegawai, intinya sebenarnya untuk ASN, tapi dalam pelaksanaannya kita melibatkan semua. Jadi tiap hari tanggal 17 itu kita melaksanakan upacara kesadaran nasional tadi. Jadi setiap tanggal 17 pasti melaksanakan upacara kesadaran nasional. Gimana kalau tanggal 17-nya libur atau hari Sabtu? Ya kita satukan dengan upacara Senin di hari upacara bendera itu. Jadi kepada ASN-nya mengenakan pakaian batik korpri, siswa seperti upacara Senin upacara bendera seperti biasa. Itu juga berlangsung ketika upacara hari nasional apa sih, seperti tanggal tanggal 17 ya jatuh, atau kadang tanggal hari lahir Pancasila mengadakan upacara. Ya mudah-mudahan nanti
kita jadi sedang men-setting juga nih, walaupun masa pandemi ini, siap-siap juga buat peserta didik. Insya Allah kita tetap melaksanakan upacara secara virtual. Makanya itu tadi Bapak menugaskan ya itu tadi ya, perangkat upacaranya disiapkan. Nanti petugasnya secara jadwal sudah Bapak buat juga. Nanti tinggal menunjuk mungkin pemimpin upacara siapa. Mungkin pelaksanaannya bisa lewat virtual seperti ini, lewat disampaikan lewat BBI juga, dan melalui tim talk atau nanti bagaimana tim teknik menangani rencana kita ini. Ya, jadi jangan lupa tadi tagihan Bapak untuk diperhatikan, berlaku untuk SD, SMP, SMA selama sanggup membuat video apa namanya, voice note ya. Voice note itu tadi Pancasila jadi pelajar yang wajib sih, jadi pelajar ya. Bagi yang bisa, kami tidak terlalu menuntut untuk misalkan siswa MDVI ya, tidak ditutup banget gitu, silahkan dibuat semampu mereka gitu. Khusus mungkin untuk yang tingkat SMA SMP ya, ini disiapkan juga keempat unsur tadi, buat voice note Pancasila, doa, UUD 45 dan jadi pelajar itu sendiri ya. Mungkin nanti hasilnya bisa dikirim ke Ibu Tidia mungkin ya, Ibu Tidia sebagai panitia di PLS ini. Betul. Ya, terima kasih Pak Basuki atas jawabannya. Nah, semoga bisa terjawab ya tadi pertanyaannya. Dan terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Basuki, Bapak Solihin, sudah menyampaikan materi yang pastinya insya Allah bermanfaat untuk anak-anakku, orang tua siswa, dan sobat juara semua di rumah. Untuk materi ketiga atau materi pertama pada pagi hari ini dan materi ketiga di PLS ini sudah selesai. Ditunggu tagihannya. Ya, betul juga. Ditunggu tadi ya tagihannya dari Pak Basuki sudah selesai. Baik, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, tapi Bu Syifa, Pak Bas, dan Pak Solihin mohon pamit dulu nih untuk sementara waktu. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLBN apa jajaran? Saya mampu, saya sanggup, saya berhasil. Yes, 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 berkarakter dan juara.